makin banyak perjuangan langkah-langkah yang Bapak Ibu ayunkan menuju Masjid At-Thayyibah, makin berguguran dosa-dosa kita, makin banyak pahala kita, dan makin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apatah lagi yang awak lakukan saat ini, yaitu hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang dicari dan dirindui oleh para malaikat. Cuman saat ini kita belum tengok malaikat yang tengah berkumpul membuat pagar betis di sekitar Masjid At-Thayyibah ini. Jangan pulang sebelum selesai. Itulah keinginan para malaikat tersebut. Sekali lagi tak ditampakkan oleh Allah. Kalau seandainya ditampakkan, Bapak Ibu tidak akan menengok saya, sibuk menengok malaikat yang tengah berbaris di luar sana. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan diri hadir dalam majelis ilmu, majelis zikir, maka Allah berjanji akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Di dunia ini banyak jalan, banyak pilihan. Tapi di akhirat besok tak banyak jalan. Jalan hanya dua. Satu jalan menuju neraka, yang kedua jalan menuju surga. Pilihlah jalan menuju surga. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwa. Allah angkatkan dua jalan. Mau jalan ujur, jalan kiri, jalan takwa, jalan kanan. Bukan besok memilihnya, sekarang ini. Salah satu memudahkannya, sering-sering hadir dalam majelis ini. Saya sore tadi ditelepon oleh pengurus. Bisa ceramah malam ini Pak Ustaz, insya Allah menggantikan yang mulia Dr. Saidul Amin MA. Yang menggantikan bukan doktor Pak, SAG. Sangat mengecewakan. Jadi kalau seandainya materi yang saya sampaikan memang tak sesuai menurut kecerdasan dari Bapak dan Ibu, saya mohon maaf. Namanya juga serata. Ban serata tak sama dengan ban aslinya Pak. Nah, menjelang tempelnya selesainya nanti anak tegak lagi dengan yang baru. Nah, Bapak Ibu tidak ada akar dan terjadi kata orang tua. Inilah yang Bapak lakukan malam ini. Mudah-mudahan Bapak tak tinggalkan majelis karena setelah kecewa keluarnya dari majelis ini. Mudah-mudahan jangan. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-21, Allah menyuruh kita untuk melakukan sebuah tugas utama yang keberadaan awak karena tugas inilah. Kalau tak ada tugas ini, tak ada arti awak dalam pandangan. Apa itu? Beribadah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah. Yang nyuruh ini bukan ustaz, bukan orang tua kita. Yang nyuruh ini pemilik jiwa dan raga Allah ini. Yang kalau dipencetnya Allah langsung mati Pak kalau nak awak. Allah yang nyuruh awak beribadah, baik yang wajib atau sunnah, sendirian atau berjamaah. Wahai manusia, kata Allah, beribadahlah kalian kepada Allah. Besok akan ditanya, mengapa kalian beribadah? Jawaban pertamanya harus karena engkau menyuruhnya ya Allah. Kalau seandainya karena saya mengurus masjid, minta sama pengurus. Karena rumah dekat-dekat masjid, minta sama tetangga. Karena malu sama tetangga, sama orang tua, minta sama orang tua. Itu tak ada tolong-menolong. Yang menolong awak adalah Allah. Maka besok yang disuruh ini ditanya, kenapa kau beribadah? Jawaban satu-satunya adalah karena ini perintah Allah. Kenapa tadi Allah sudah maghrib? Karena itu perintah Allah, selesai. Jadi siapa yang melaksanakan perintah karena seseorang, kepada orang itulah awak berhak minta gaji. Iya tak? Tidak mungkin kerja di sebuah perusahaan, minta gaji di perusahaan.
sebagaimana yang juga Allah sudah perintahkan kepada orang-orang sebelum kami. Jadi ibadah ini awak sekarang ini sejak dari Nabi Adam sampai Adam Malik sampai Adam Semin Adam Jordan seluruhnya beribadah ini. Tapi ibadah umat Islam ini ada turunannya. Secara fitrah manusia ini pasti ingin beribadah walaupun tak disuruh. Kaum muslimin untuk apa? Kata Allah Ta'ala takut. Dengan ibadah yang kita lakukan, kalian mudah-mudahan kata Allah menjadi orang yang bertakwa. Rupanya ibadah ini ada tujuan akhir sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kalian ibadah, kalian akan sampai ke derajat takwa. Salah satu cara meraih takwa itu dengan ibadah yang Allah lakukan tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Karena manusia yang paling sukses dalam pandangan Allah, manusia paling mulia, paling tinggi kedudukannya, siapa mereka? Orang yang sampai ke derajat takwa. Itu bisa diperoleh kalau Allah beribadah. Lebih dari itu Bapak Ibu. Memang kalau Allah tengok sekarang ada orang rajin ibadah, ada orang malas beribadah. Gaya jalannya, gaya duduknya, gaya minum kopinya, makan kuenya sama. Lebih kurang sama. Yang terlambat dengan yang tak terlambat kan tak dibedakan Allah. Saya tadi terlambat masuk. Tapi nanti tak kalah minum teh, sayangnya teh Ustaz tak ada. Itu ceritonya beliau. Kuenya pun tak nampak. Gitu. Belum ditampakkan Allah. Mana yang di awal waktu, mana yang masuk, mana yang sholat maghrib berjamaah, mana yang di rumah saat ini belum ditampakkan Allah. Cuman karena tak tampak lalu Allah tertarik. Oh, enggak. Seorang mukmin itu digerakkan oleh keyakinannya. Sekarang memang tak tampak, tapi begitu awak akan masuk ke alam yang tak tampak, alam gaib, yang tak tampak ini akan ditampakkan Allah. Besok awak akan mengalami sakaratul maut. Mulai ditampakkan Allah, dibiarkan Allah, tidak ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah, ada yang mati dalam keadaan baik, ada yang mati dalam keadaan buruk. 19 tanda husnul khotimah. Salah satunya orang yang mati dalam kondisi mengucapkan kalimat tauhid, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Sekarang belum ditampakkan Allah lagi, besok akan ditampakkan Allah. Ada yang husnul khotimah. Dan kata Imam Al-Ghazali, seseorang akan berakhir dengan sesuatu yang dilazimkannya. Karena lazim menyebut Allah, minum bismillah, makan kue bismillah, selesai nanti alhamdulillah, terlanjur berbuat dosa astagfirullah, nak berjanji wa insya Allah, takut la haula wala quwata illa billah, mendapat musibah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Menengok yang luar biasa, masya Allah, menyebut hati-hati fi amanillah. Oh Allah yang keluar, yang mudah-mudahan apa yang awak lakukan ibadah lisan itu yang mengantarkan awak. Cuma bukan sekarang. Waktu sakaratul maut tak banyak coba. Mungkin dari 100 orang yang saya jumpai yang
yang biasa dengan kalimat tauhid dengan yang tak biasa, jangan enteng. Belum ditampakkan, tunggu ada tanggal mainnya, kata malaikat. Waktu engkau sedang sakaratul maut besok ditampakkan. Apa yang engkau biasakan dari mulut itulah yang akan keluar. Mungkin dari 100 orang, 2 orang yang sukses yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan banyak itu apa yang dibiasakan. Masuk saja ke ruangan yang satu, terdengarlah bapak itu menyebutkan nama hewan. Ujian, kambing, cacing, kambing, anjing. Tidak bohong, bukan masa Ustaz berbohong dalam usul itu loh. Menangis keluarganya, Pak Ustaz, tolonglah ayah kami ini, Pak Ustaz. Memangnya apa? Dari tadi itu zikirnya. Ujian, hadiah. Rupanya bapak itu memang biasa dengan kalimat itu. Sesinggung sedikit, oh kambing. Malas, oh kecil. Itu yang membawanya pulang menghadap kepada Allah. Masuk ke ruangan ibu-ibu. Begitu saya masuk, yang awal niatnya mengajarkannya kalimat tauhid, malah saya didugai. Untung saya Ustaz. Kalau sampai ambo preman ambo balik dengan udah pada pun boy meninggal. Bisa ya ambo preman itu. Enggak tahu, iya kan? Rupanya ibu itu biasanya apa? Ibu itu biasa meludahi ibu yang lain. Kalau dia sudah tersinggung, ludahnya naik. Lewat ibu lain, benci dia sama ibu. Itu yang dibawanya. Waktu kapan ditambah? Waktu sakaratul maut. Sekarang ibadah yang disebutkan ini belum tambah. Paling cuma bapak merasakan ketenangan. Dia dapat. Selesai ibadah tenang, selesai puasa sehat. Dia dapat. Agak ringan badan. Selesai silaturahmi gembira. Itu balik yang baru bisa rasakan. Waktu awal dimasukkan ke dalam kubur, nah bunyilah ibadah ini. Kalau awak tengok secara mata zahir, meninggal preman, meninggal orang beriman, meninggal orang beramal soleh, meninggal orang beramal salah. Panitia masjid tidak ada pak membedakan bentuk kubur. Sama. Kau pengurus masjid dibesarkan, tidak seukuran badan. Sempit, gelap sendirian. Yang nampak satu mata zahir. Meninggal preman yang tak pernah rukuk. Sebesar itu dia tulis. Tengoklah dia. Tapi Ibu Musama ulama mengatakan, jangan kalian terpesona menengok samanya bentuk kubur. Karena di dalamnya itu tak sama. Boleh jadi kubur yang satu itu menjadi raudatun min riyadil jannah. Satu taman dari taman-taman surganya Allah. Dan boleh jadi kubur yang di samping bentuknya sama-sama pakai keramik, sama tinggi, sama elok, sama terukir, sama bersih. Yang satu ini menjadi kubur min hufalin niron, jurang daripada jurang neraka. Bentuk dari luar sama. Kenapa berbeda? Nah, berbeda prestasi ibadah di dunia dulu. Ini rajin ke masjid. Ini masalahnya rajin ke tempat lain. Rajin juga ke tempat lain. Kalau duduk di masjid, ini suka. Itu sukunya duduk. Sukunya duduk. Ini biasa. Beda. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kenapa beda? Prestasi ibadah. Kalau orang yang rajin ibadah, tidak tersentuh dengan azab. Begitu dia nak mengazab dalam sebuah riwayat, datang malaikat nak memukul dari bagian kepala. Kata ibadahnya jangan lagi buka kepala yang sering sujud di masjid Thayyibah. Dan sisi lain, datang dari bawah, nak mukul dari kaki, jangan kaki inilah dulu yang sering silaturahmi
Begitulah selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia. Ganti kapannya itu dengan pakaian surga. Ganti ruangannya itu dengan ruangan surga. Hibur dia dengan sebuah pintu besar, di mana setiap pagi dan sore dia bisa menengok ke pintu itu. Surga. Lengahnya menengok indahnya surga, malah air menrohan. Tidak terasa bertahun-tahun sedang terbalik di alam barzakh. Tapi orang yang tak mau beribadah hari ini, yang sempit akan ditambah sempit, yang gelap akan ditambah gelap, yang sendiri akan ditambah sunyi. Ganti kain kafannya itu dengan pakaian api neraka. Ganti kamarnya itu dengan aksesoris neraka. Bukakan pintu untuknya, hiburan untuknya. Pintu dia bisa menengok azabnya yang bakal diterima di neraka. Kenapa berbeda? Ibadah. Awak dibangkitkan besok beda-beda. Apalah yang kamu kita bertelo fil kubur. Apa manusia tidak yakin ada hari yang dibangkitkan dari kubur? Hari ini kalau awak bangun tidur, rata-rata kondisi awak sama, lebih kurang. Tapi kalau dibangkitkan dari kubur beda, jauh beda. Sesuai dengan kebiasaan awak. Ada orang yang dibangkitkan dari kubur tersebut, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas, mukonya berjalan, terlumpek-lumpek bentuk kocok. Siapa mereka? Orang yang tak percaya dengan ayat-ayat Allah. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ada orang yang besok badannya sebesar semut, kepalanya manusia. Manusia lain berjalan, dia berjalan di antara manusia itu, cuma badannya pendek, bentuk somui, kepadunya kepadu ular, udah pijak-pijak. Siapa mereka? Ini Nabi Rasul, orang yang menyombongkan diri di dunia, besok kesombongannya yang besar itu akan dikecilkan Allah. Badannya akan sebesar semut. Banyak lagi yang lain. Tapi tak semua sesuai dengan amalan. Ada pemimpin yang adil, yang dilindungi, ada pemuda yang rajin beribadah, ada orang yang saling menyayangi karena Allah, ada orang yang sedekah dengan tangan kanan sehingga jangankan tetangga kanan, tangan kirinya pun tak tahu apa yang diberikannya, saking ikhlasnya. Ada orang yang tahajud tengah malam lalu berikan air matanya. Orang yang diselamatkan Allah. Jadi beda sesuai dengan kondisi ibadah. Kalau demikian Bapak Ibu, alangkah pentingnya awak melaksanakan ibadah. Kaum muslimin, timbullah permasalahan. Bagaimana Pak Ustaz supaya awak rajin beribadah? Ini bukan berarti saya yang menyampaikan ini sudah rajin, enggak. Memangnya Ustaz itu rajin beribadah? Ada Pak, agama dinasihati. Bapak Ibu yang berbahagia, paling tidak ada dua pihak. Yang pertama, supaya rajin beribadah, kata ulama, satu, harus mengetahui keutamaan dari ibadah yang awak lakukan. Itulah yang ditanamkan Rasul di hati para sahabat. Kalau Rasul menyuruh sahabat melakukan sebuah ibadah, bukanlah lembaran-lembaran tentang masalah ibadah. Rasul kalau menyuruh seseorang melaksanakan ibadah, pasti Rasul ikutkan dengan keutamaannya. Tidak ada Rasul menyuruh wudu'lah kalian, titik. Kenapa wudu'? Ya kalau untuk sholat harus wudu'. Rasul menyebut keutamaan berwudu'. Walaupun awak tahu dengan berwudu itu baru diterima sholat awak salah sholat. Tapi Rasul menyebut keutamaan berwudu supaya apa? Tertariknya orang melakukan sebuah amal karena tahu keutamaan. Ini ada bapak nih yang jauh-jauh dari rumah datang kemari, dia tidak untuk hadir di majelis
karena tahu keutamaan hadir di majelis itu luar biasa. Bagi yang tak tahu, walaupun rupanya satu tinggi dengan pesoni, dan kan datang juga. Baris ini jauh mungkin, jauh, tidak jauh. Ya tidak jauh, masih terbuka. Kenapa tahu keutamaan? Makin tahu keutamaan daripada sebuah ibadah, makin tertarik. Wudhu sajalah contoh. Memang wudhu, Bapak Ibu, sah-sah sholat. Tapi Rasul mengatakan, siapa yang berwudhu seperti ini, tak kala ia membasuh tangannya, berjatuhanlah dosa dari tangan seiring jatuh air ke lantai. Tangan awak itu dengan dosa. Mendengar ini sahabat tertarik. Tak kala ia berumur-umur, berjatuhanlah dosa dari mulutnya seiring jatuh air ke lantai. Tak kala ia membasuh muka, berjatuhan dosa dari muka seiring jatuh air ke lantai. Ia membasuh kaki, berjatuhan dosa dari kaki seiring jatuh air ke lantai. Kenapa disebut Rasul? Supaya awak tertarik. Makin tahu bahwa keutamaannya, makin tertarik awak mengerjakan. Cuma yang awak lupakan yang seperti ini. Seperti ini itu sesuai dengan sunnah Rasul. Sebab ibadah ini yang ditanya dua saja, kata Ibu Jauzi. Pertama, mengapa engkau mengerjakannya? Mengapa engkau mengerjakannya sholat berjamaah maghrib? Karena itu perintah Allah. Satu pertanyaan. Yang kedua inilah, apa itu? Bagaimana cara engkau melakukan? Jawabnya cuma satu juga. Bagaimana itu cara? Cara yang dicarakan Rasulullah. Mengapa engkau berwudu? Karena itu perintah Allah. Ya enggak? Berwudulah kamu kepada Allah. Basuhlah muka. Bagaimana caranya? Cara Rasulullah. Kalau awak cara orang banyak, gimana Pak? Cara yang dibiasakan. Ngapa mau wudhu kayak gitu? Akan bilang biasa untuk itu sudah. Cara yang tradisi, ibu kok kayak gini berwudhunya? Lah tradisi risiko untuk itu. Tidak diterima. Coba banyak gaya berwudhu Pak. Ada wudhunya laju betul wudhunya. Nah, itulah gunanya waktu pengajian. Pengajian itu inti ilmunya adalah mendekatkan diri sama Allah. Bagaimana awak yang jauh jadi dekat, yang salah jadi benar. Itulah yang inti pengajian. Profesor pun menyampaikan itulah intinya. Bagaimana cara bertaaruf kepada Allah dengan elok. Kalau wudhu seperti ini setiap mesti datang, jangan dilupakannya cara seperti ini. Baca Bismillah. Bismillah. Boleh besar, boleh. Iya, untuk dakwah lagi sampai mana tahu lagi sampai dulu. Bismillah, mendengar Bismillah, oh iya, boleh Bismillah. Boleh kecil kalau tak kuliah. Ada ustaz di situ belakang kau. Bismillahirrahmanirrahim. Uji telapak tangan sambil menjelajah jemaah, tidak ada niat mengajar, sekedar mengingatkannya. Umur-umur biasakan dengan tangan kanan. Ada orang umur-umur kadang-kadang sikit merasa pandai. Ada ibu-ibu umur-umur lebih sayang sama lipstik daripada sama sunnah.
sekedarnya saja. Tak mesti membuka sanggul, tak mesti membuka ikatan. Barulah basuh kaki. Basuh kaki jangan membasuh dengan dua cara. Ada orang basuh kaki pertama tanpa disentuh. Nah, tidak boleh mentang-mentang pakai keran. Saya sudah sampaikan di sini, kalau Bapak lakukan tidak tanggung jawab saya. Saya besok ditanya nih Pak, apa gue itu atau sorak? Yang kedua, jangan membasuh kaki dengan kaki. Basuh kaki itu yang diajarkan Rasul dengan tangan sambil menjela dari jemaah turun darah bawah. Tanpa awak sadari itu banyak mengurangi penyakit awak. Antara lain mengeluarkan angin, menghilangkan asam urat, tapi kalau sungguh-sungguh bukan karena itu hanya efek samping dari sebuah ibadah. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, mengetahui keutamaan malas sholat berjamaah. Awak ketahui keutamaan sholat berjamaah. Makanya sahabat, tak mau meninggalkan sholat berjamaah tempat Saubat 3 jam berjalan. Rumah Saubat itu di ujung sana, 3 jam berjalan. Berjalan Rasul sama dengan berjalan awak. Pergi selesai subuh sampai Rasul itu dekat Buhanai ke atas. Batu Buhanai 3 jam. Rasul berjalan dalam kitab Syama'il seperti digulung bumi kepalanya. Semangat berjalan. Maaf kepada yang masuk tidak ada rasa. Jadi kalau dah bulan satu mampu berjalan. Jangan dibayangkan Rasul berjalan untuk awak. Kalau mau ikut 3 jam, stopnya tidak dapat diborong 3 jam. Rasul itu semangat. Berjalan dalam kondisi cepat seperti itu 3 jam. Alangkah jauhnya rumah Taubat. Tapi Bapak Ibu coba tengok, tak kalah seorang sakaratul maut ditampakkan Allah perjuangan Saubat. Rasul pergi ke rumah Saubat, mana Saubat sudah meninggal ya Rasulullah. Ada pesan wasiat? Tak ada, cuma ada kata yang tak ku mengerti. Salah satunya saja, apa yang disebut Saubat itu? Salah satunya kata Saubat, alangkah lebih baiknya kalau lebih jauh lagi. Alangkah lebih baiknya kalau lebih jauh lagi. Kata istrinya, aku tak ngerti ya Pak. Rupanya ditampakkan oleh Allah perjalanan Sauban menuju Masjid Nabawi. Setiap langkahnya itu ditayangkan pahalanya. Maka keluar kata penyesalan Sauban, alangkah lebih baik kalau lebih jauh lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, ibadah apa yang paling malas awak mengerti? Pak Ustaz, saya yang paling malas sholat sunat di dalam. Sholat sunat rawatib. Nengok orang cepat pulang itu terpengaruh. Makanya kalau assalamualaikum kanan kiri, jangan tengok kiri kanan ke belakang Pak. Sibuklah dengan zikir awak. Kiri kanan itu mempengaruhi. Kiri pulang, kanan pulang, tidak boleh kan? Awak pun pulang, begitu terus. Kalau perlu pejamkan mata, jangan menengoknya pulang. Terus tak tinggalkan sajadahnya sebelum selesai wudhu ini. Itu Rasulullah tak tinggalkan sajadahnya sebelum selesai. Awak Allahumma anna salam lantas jalan. Belum tentu dijamin masuk surga, masuk neraka jelas. Nah, istighfar Rasul 3 kalinya. Padahal dosa sudah diampuni. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Beliau membaca Allahumma antas salam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak beliau tinggal Allahumma la mani'atina. Tak pernah beliau tinggalkan selesai sholat, kecuali mungkin karena awal ini cepat pengajian tadi ya. Itulah cerita, tengok situasi. Tak pernah beliau
ditutup dengan kabir. Itu dibaca Rasul dengan tartil, dengan elok. Subhanallah, subhanallah. Bukan subhanallah dipotong 20. Subhanallah tak pendek, pendek menyebut. Tak sampai 7. Orang subhanallah. Apa kata mereka? Sampai malaikat mencatat entah apa yang dibaca. Bahkan ada yang tak bergerak mulutnya. Itu ilmu makrifat namanya. Terus diucap subhanallah, subhanallah. Malah sholat sunat. Nah, ingat keutamaan yang membiasakan 12 rakaat. Allah berjanji akan bangunkan untuknya satu rumah dalam surga. Cuma bangun rumah ini kan berangsur-angsur sebagaimana berangsurnya sholat sunat. Nggak bisa lagi. Sekali Bapak lakukan umpamanya baru dia menengok ke tempat lokasinya. Lah 10 kali itu baru bikin fondasi. Jangan salah Pak. Bangun rumah di akhirat sama dengan di dunia. Lah setahun mungkin baru setiap baru. Setahun apa lazimnya itu? Banyak lagi dinding, atap, lotek, keramik, televisi, kulkas, AC, ya. Nah, membiasakan. Setiap awak lakukan seakan awak melengkapi membangun rumah kita di dalam surga. 2 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Jumlahnya 12 rakaat. Pak Ustaz, saya kalau sholat maghrib suka, kalau isya aja. Yang paling bagus subuh. Bagi yang malas sholat subuh, ingat keutamaan subuh berjamaah ini. Kalau perlu hafal. Kalau saya dulu obatnya membaca ayat-ayat hadis itu tak besar-besar. Wah, begitu buka rumah, baca ya Ustaz dulu. Man kharaja min baitihi mutahharan ila sholatin maktubatin fa ajruhu ka ajril ajalil muhrimin. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan berwudu, niat sholat berjamaah, maka dia dapat pahala seakan pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Tuh, awak tuh melangkah. Jadi melangkah. Melangkah awak, baca lagi ini hadisnya. Sampai awak di masjid, ingat keutamaan para malaikat menyambut kedatangan Bapak di pintu. Di mana nampak? Masuk ke dalam. Man sholla subha fi jama'atin faka'annama sholla lailatul. Siapa yang ikut sholat subuh berjamaah seakan-akan sholat sepanjang malam. Oh, kalau maksud keutamaannya itu luar biasa. Tertanam di hati, tertarik awak melakukan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi inilah cara pertama bagaimana supaya rajin beribadah, makin mengetahui keutamaan ibadah yang akan dilakukan, makin tertarik awak untuk mengerjakan. Lalu apa yang kedua serta ulayannya kita sambung pada pertemuan yang akan datang, itu pun kalau kembali pulang. Kalau seandainya Ustaz berhalangan, tapi jangan memanggil beliau berhalangan. Demikian dan sekian, lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.